Di dalam ilmu fikih, makanan dan minuman termasuk salah satu yang paling penting untuk menopang kegiatan kita seharian dan termasuk daripada ranah pembahasan ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu tidak hanya membahas urusan ibadah, tidak hanya mengurus urusan muamalah, tapi juga mengurus urusan seluruh kegiatan amal manusia. Karena fikih kalau ditinjau daripada definisinya adalah ilmu bi ahkam syar'iyyati al-amaliyyati al-muqtasab min adillatiha at-tafsiliyah min aqwalin wa af'alin, yaitu ilmu yang membahas seluruh kegiatan manusia mulai dari dia lahir sampai dia mati. Itu ranahnya ilmu fikih. Bukan hanya sekedar melahirkan, tapi jauh sebelum itu juga kadang-kadang ilmu fikih ditentukan bagaimana memilih pasangan yang soleh dan solehah, sehingga nanti cita-cita kita akan melahirkan zurriyah atau keturunan yang soleh dan solehah. Tapi katakanlah setiap manusia ketika dia lahir ke muka bumi ini, maka yang pertama kali ditanamkan dan didengarkan kepada anak kita itu adalah kalimat-kalimat tauhid. Makanya nanti anjurannya adalah anjuran fikih. Kemudian kalau orang tuanya memiliki keluangan rezeki, maka diberikan namanya, ditabalkan namanya dengan proses fikih yang namanya aqiqah. Syatun lin nisa'i wa syatani lirrijal. Satu kambing jantan untuk perempuan dan dua kambing jantan untuk laki-laki. Ini juga proses fikih. Bahkan ketika nanti mati seseorang itu diselesaikan fardu kifayahnya dengan fikih. Maka fikih ini tidak hanya urusan ibadah, tapi urusan yang mencakup kehidupan manusia. Salah satunya adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman secara umum mungkin kita sudah tahu, dan disebutkan oleh hadis al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Jadi kalau perkara makanan yang haram, Pak, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena baginda Rasul mengatakan al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Akan tetapi lanjutan daripada hadis ini, wa bainahuma umurun mushtabihatun. Di antara halal dan haram ini ada yang disebut dengan istilah mutasyabihat atau mushtabihatun, dan mutasyabihat lebih dekat kepada urusan yang haram. Kenapa bisa haram? Karena nanti makanan yang kita konsumsi ini, Pak, kalau dia halal jelas, tapi kalau haram dia dua keadaannya. Pertama, haramun lidzatihi, zat dan bendanya itu haram. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkannya, namanya haramun lighairi. Salah satu contoh misalnya intiqalut tamlik, perpindahan hak kepemilikan seseorang itu dengan berbagai macam hal. Yang pertama, berpindahnya hak kepemilikan itu melalui hibah, pemberian secara cuma-cuma. Ini nanti saya dengar selesai sholat tasbih ada tausiah, kemudian ada makan-makan, Pak, ya. Ada makan ya, Pak? Ada makan. Nah, ini kan perlu kita pertanyakan, dari mana makanannya? Jangan main asal makan-makan aja. Nah, ternyata ini ada yang memberikan kepada kita, dan kita yakini yang memberikan itu adalah orang-orang yang soleh dan orang-orang yang memang berinfak dan bersedekah, atau mungkin itu diambil dari kas masjid untuk kegiatan keagamaan, maka kita layak untuk memakan. Begitu juga Bapak Ibu sekarang ini lagi booming-boomingnya Jumat berkah. Jadi ada beberapa masjid itu yang memang kalau hari Jumat menyebarkan dan memberikan makanan secara cuma-cuma bagi ahli jamaah yang melaksanakan sholat di masjid. Maka kalau ada masjid kayak itu penuh biasanya, Pak, ya, mengejar Jumat berkah.
maka itu namanya pemberian secara cuma-cuma, hibah, diberikan kepada kita. Nah, ada juga ketika proses pemindahan itu melalui intiqal, ada akadnya, barulah hak kepemilikan itu berpindah. Misalnya saya datang ke warung, kemudian saya belilah makanan, saya bayar dengan uang yang ditentukan, kemudian bertukar hak kepemilikan itu dari penjual kepada saya. Barulah makanan itu saya bawa ke rumah, kemudian saya masak, kemudian saya makan. Maka kehalalannya terjamin karena sudah melalui proses akad jual beli. Berarti jelas Pak ya, pemindahan. Nah, kadang-kadang yang mutasyabihat begini Pak, kalau kita makan ke warung Padang Pak, kita bayar dulu atau makan dulu? Bayar dulu atau makan dulu? Makan dulu Pak. Nah, ini kadang-kadang Pak sepede, kita makan dulu, kita belum tahu ini Pak, belum kita bayar, dan hak kepemilikan itu belum berpindah kepada kita. Nah, kadang-kadang yang begini Pak dipraktekkan oleh orang-orang kafir. KFC, kalau kita makan di KFC bayar dulu atau makan dulu Pak? Bayar dulu. Setelah dibayar berpindah hak kepemilikan makanan itu kepada kita. Kemudian kita bayar dengan uang tertentu, kemudian barulah halal kita makan. Nah, ini yang menjadi umur mutasyabihat. Di Malaysia hampir 90% kalau dia perdagangan makanan, hampir semuanya dibayar dahulu baru dimakan. Hanya 10% yang dia makan dulu baru bayar. Nah, kebalikan kepada kita, praktek yang sering terjadi di tengah-tengah kita, kita sering makan dahulu baru bayar. Nah, ini kalau ditinjau secara fikih, inilah yang disebut dengan umur mutasyabihat, atau perkara-perkara yang rancu kadang-kadang mendekati kepada yang hal. Maka harus dibahas dan dikuatkan dalil kenapa kita halal untuk memakannya sebelum membayarnya. Maka dalilnya ini berkaitan dengan fikih dan berkaitan juga dengan tasawuf atau akhlak. Jadi ada di dalam istilah faman tasyarra'a wa la tasawwafa, siapa yang bersyariat tapi dia tidak bertasawuf, maka ibadahnya itu akan terlihat seperti kebun yang kering. Maka oleh karena itu syariat mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu, tapi tasawuf untuk memperhalus dan memperindah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dua-duanya bertentangan? Tidak. Misalnya seseorang itu apabila dia melaksanakan sholat, katakanlah laki-laki Pak, sholat dia berjamaah atau sholat munfaridah, maka salah satu yang harus dilakukan dan ditunaikannya dan menjadi syarat yaitu menutup aurat atau satrul aurat. Aurat laki-laki Pak, menurut mazhab Syafi'i, lutut dan bagian pusat. Jadi kalau ada orang sholat pakai sarung, ditutupnya bagian pusatnya, laki-laki itu ya, perempuan tidak, laki-laki ditutupnya bagian perutnya, kemudian sarungnya itu sampai melewati lututnya, tidak pakai baju, sah atau tidak sah? Sah. Tapi ada nggak yang berani sholat di masjid itu di sini? Tapi sahabat, artinya syariat itu Pak mengajarkan tasawuf itu memperindah. Maka kalaulah kita jumpa dengan orang-orang yang mulia, kita pakai pakaian terbaik, apalagi menjumpai Allah, maka tasawufnya dan akhlaknya ke situ. Maka begitu juga makanan ini, kenapa kita perlu berhati-hati? Karena nanti makanan-makanan yang haram kemudian dia tumbuh, kita makan makanan itu kemudian masuklah ke dalam diri kita, maka disebutkan man akala haraman, siapa yang memakan sesuatu yang haram, baik itu haram zatnya ataupun haram keadaannya, keadaan mendapatkannya, maka asad jasaduh wa jawaduh, maka yang bermaksiat dan yang berdosa itu adalah jasadnya. Kalau kita tidak melaksanakan sholat,
maka kita dihukumi orang-orang yang berdosa. Siapa yang berdosa? Ruh kita yang berdosa. Jadi ruh kita ini berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban kita. Datang bulan suci Ramadan, diwajibkan puasa Ramadan, tapi kita tak melaksanakannya. Maka siapa yang berdosa? Ruh kita yang berdosa. Punya uang berlebih, sudah memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi tidak melaksanakannya, maka ruh kita berdosa. Tapi kalau makanan yang haram, siapa yang berdosa, Pak? Jasadnya, asad jasad, dimakan menjadi darah, darah menjadi dosa, dimakan menjadi daging, daging menjadi dosa. Selama darah mengalir, daging tumbuh dan lain sebagainya, maka selama itu juga menjadi dosa. Jadi ini yang perlu diperhatikan terkait dengan fikih. Maka fikih mengaturnya. Nah, kembali kepada proses tadi, makan di warung Padang tadi, Pak. Ya, setelah besok bayar dulu, nggak ada yang makan di situ lagi, Pak. Jadi dalil untuk mengharamkannya, pertama antarodin itu apa? Ketika kita makan disediakan oleh yang punya, maka ini namanya antarodin. Dia ridho terhadap makanan yang dia makan dengan tujuan nanti setelah kita makan kita akan membayar harga yang ditentukan. Nah, inilah yang dalil yang membolehkan. Dalil ini juga nanti Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu bertamu ke salah seorang teman, atau kita datang bertamu, Pak. Biasanya kalau kita datang bertamu ke rumah orang, apa yang disediakan, Pak? Kalau tidak kopi, teh, ya. Kalau ada gorengan keluar, Bu, ya. Kalau ada apa kue keluar. Disediakan, Pak, di depan kita. Oke, di sini kan nggak ada, Pak, ya, nggak disediakan. Misalnya nanti itu, Pak, kan. Nah, begitu juga nanti kalau ada Ustadz tausiah disediakan minuman, kan nggak ada yang nyuruh itu. Atau kita disediakan makanan, Bu, bertamu, belum sempat disuruh oleh ahli bait, silakan Pak dimakan, silakan diminum. Kira-kira kalau kita makan dan minum halal atau tidak halal? Halal. Itu tadi antarodin. Ketika makanan dan minuman itu disediakan di depan kita, tidak pun disuruh oleh ahli bait, maka ini menjadi makanan dan minuman yang halal karena apa? Antarodin. Kecuali tadi memang disuruh-suruhkannya, Pak, tadi dagangannya di depan kita, datang pula kita ke sana mengambil makanan dan minum, itu baru haram. Itu baru haram, Pak. Jadi kalau ada seseorang menyediakan kepada kita, kalau misalnya ahli bait, kita husnuzon itu adalah makanan dan minuman yang halal, nah, ini boleh kita makan dan minum. Dalilnya yang pertama antarodin, yang kedua mayyuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka ini dalil diperbolehkannya kita makan dan minum terhadap sesuatu yang sudah disediakan kepada kita tanpa dipersilahkan terlebih dahulu. Tapi kalau selain daripada itu diharamkan. Tiba-tiba lagi duduk-duduk, Pak, ini tidak di rumah, Pak, duduk-duduk di pinggir jalan, disediakan minuman sama kita. Nah, itu tak boleh, Pak. Kenapa? Karena kita tidak dalam keadaan bertamu dan lain sebagainya. Karena bisa jadi nanti diambilnya dari tiga orang, belum dibayar, dan kasihnya kita, Pak, kan? Habis itu dibilangnya, udah habis minuman itu dibilangnya, belum bayar tadi. Nah, ini kan gawat gitu. Nah, artinya makanan dan minuman nanti akan kita bahas secara rinci. Bisa ada waktunya, Ustaz? Kita tanya jawabannya. Nanti kita lanjut jawab. Jadi ini sebagai mukadimah karena 20 menit tadi waktu yang diberikan kepada saya. Ini terkait dengan makanan dan minuman. Nah, masih panjang lagi pembahasan makanan dan minuman yang akan dibahas secara fikih. Jadi saya hanya membahas terkait dengan permasalahan yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Misalnya nanti ibu-ibu baru beli gula sekilo, dimasukkan ke toples, tiba-tiba setelah sekali dipakai besoknya bersemut. Bagaimana hukumnya?